setan iblis, kami halau dari tempat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus saja, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Tuhan. Ada jemaat yang baru pertama hadir di tempat ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kedua, saudara kita selama 7 tahun tidak beribadah. Selama 3 tahun tidak beribadah di tempat ini. Pada pagi hari ini, kalau dia boleh bersama-sama dengan kita, Bapak yang di sebelah sana, itu semua karena Tuhan. Ya. Ya, kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan 17. Kita bersama-sama berdiri, kita akan baca ayat ini, Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, amin. Saudara dikasih Tuhan, ada orang meninggalkan Tuhan sudah sekian tahun lamanya, tetapi firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Perjanjian lama, firman Tuhan itu hidup di dalam loh batu yang dikenal dengan 10 hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya firman itu hidup dalam hati kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa lari dari panggilan. Sebab firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, bukan saudara yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kamu. Bisa berkata amin. Bukankah saudara ini orang-orang yang terhormat di hadirat Tuhan? Amin. Saudara dikasih Tuhan, malaikat adalah makhluk roh. Dia tidak punya daging. Dia diciptakan dari sinar. Pekerjaan dari malaikat ini adalah memandang wajah Bapaknya, melakukan perintah Allah, menyembah Tuhan. Dia tidak punya utang, dia tidak punya cicilan, dia tidak punya sakit penyakit, dia hidup kekal. Tetapi pekerjaannya dia menyembah Tuhan. Apabila dia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan berkata, dia disimpan dalam gua yang gelap. Bagi malaikat tidak ada pengampunan. Malaikat yang jatuh masuk dalam kelompok malaikat iblis. Tetapi saudara, dalam 1 minggu ini sudah berapa kali jatuh? Firman Tuhan berkata, orang benar jatuh 7 kali, tetapi dia bangun lagi. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Pagi hari ini apapun dosa, berzina, menipu, apapun, Tuhan ampuni pada pagi hari ini. Bisa berkata amin. Dosa tidak perlu besar, dosa kecil, dosa pikiran, Tuhan ampuni. Itulah sebabnya engkau begitu berharga di mata Tuhan. Hari ini saudara boleh tidak datang ke gereja. Pak Andi kemarin sore dia berdagang di City, City. Ya, dia angkat barang-barangnya.
Pagi hari ini harusnya dia berdagang. Tadi malam dia berdagang sekian menit, sekian jam, dia dapat uang 250.000. Tetapi dagangannya itu ditinggalkan. Dia mencari Tuhan. Hal seperti ini Tuhan senang. Kita dikasih kebebasan, tetapi kita memilih berada di hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Hari ini saudara mungkin punya kekayaan, apapun itu, tanah, aset, ya, mobil, sepeda motor. Itu penting. Tetapi di dalam keselamatan, daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya 6 hari lamanya kita diizinkan bekerja. Saya tahu Bapak ini yang temannya Bapak Toto ini orang sibuk. Dia harus membawa truk ke sana kemari. Saya tidak tahu apakah truknya itu bagaimana. Tetapi kalau pagi hari ini dia berada di hadirat Tuhan, Tuhan disenangi. Mungkin engkau gagal secara materi, tetapi secara rohani engkau layak menerima surga yang kekal. Beri kemuliaan itu. Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya banyak orang yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Firman Tuhan berkata, setelah panggilan kita itu seperti orang menjala ikan. Dalam Matius 13 ayat 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Di akhir zaman, malaikat Tuhan memisahkan orang baik dan orang benar. Kalau tidak mengerti hal rohani, kebanggaan kita itu semata-mata fisik, semata-mata hal-hal duniawi. Tidak salah, karena kita masih hidup di bumi. Tetapi hal yang lebih penting di akhir zaman, Tuhan memisahkan antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik dimasukkan dalam pasu, pasu gambaran kerajaan surga. Ikan yang jelek dibuang, gambaran dari kertak gigi dan tangis selama-lamanya. Oleh sebab itu, terpujilah Tuhan kalau saudara sampai hari ini masih setia kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini jangan disia-siakan. Seorang istri itu ibarat kitab suci. Kalau dibuang malati, jangan kau buang istri. Sedangkan seorang laki-laki itu seperti uang. Di rumah dimarah-marahi, tapi kalau uang dibuang di jalan, banyak yang menemukan. Laki-laki ini di jalan seperti uang. Apalagi kalau sudah pintar membakar jagung ini, wah ini pintar cari duit. Laki-laki seperti uang. Jangan kau remehkan pasangan hidupmu. Bisa berkata amin. Kalau kau buang suamimu di jalan seperti uang, nanti janda-janda lain yang menemukan. Ya, apalagi sekarang ada bunga namanya janda. Ya. Begitu juga istrimu, jangan kau buang. Dia seperti kitab suci. Kalau kamu buang, kamu buang. Salah sendiri dulu milihnya tidak hati-hati. Oleh sebab itu, selamat menikmati. Itulah istrimu sepanjang hidup. Itulah suamimu sepanjang hidup.
Kalau saudara punya gembala yang agak ganteng, puji Tuhan. Kalau gembalanya jelek, tetap puji Tuhan. Jelek ganteng, engkau begitu berharga di mata Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi sama-sama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Perkataan itu menggambarkan hati. Kalau perkataanmu tidak baik, hatinya tidak baik. Yang dirubah perkataannya atau hatinya? Hatinya. Makan RW, makan babi tidak najis, karena dia akan masuk ke mulut, keluar ke jamban. Tetapi yang menajiskan itu adalah yang keluar dari hati lewat perkataan. Ajine awak soko buson, ajine ati soko lati. Kamu dihargai atau tidak tergantung dari kualitas perkataan. Perkataan yang baik muncul dari hati yang baik. Puji Tuhan, jemaat di sini kebanyakan dari luar. Sebelum bertobat, kalau ada masalah, segopenco jarang. Tetapi sekarang saya sudah jarang mendengar itu. Yang keluar di mulut saudara, puji Tuhan. Karena hatinya dirubah oleh firman. Itulah sebabnya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau perkataan kita masih menyakiti orang, engkau perlu berlutut. Bila perlu berpuasa, ubahlah hatiku, ubahlah hidupku. Sebab kita harus berkata-kata dengan lembut dan hormat. Jemaat penanggal, semuanya lembut, semuanya berkata-kata dengan hormat. Bisa berkata amin? Kuduskan. Allah itu kudus. Halo? Allah itu kudus. Saudara dikuduskan oleh apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dikuduskan. Bisa berkata amin? Dikuduskan. Apalagi kalau ditegur. Kok saya ditegur ya? Kalau kamu terima teguran firman Tuhan itu, seketika hatimu dikuduskan. Karena firman Tuhan itu menguduskan, menyucikan hati. Lalu hidup ini harus damai sejahtera. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Saudara harus belajar mengampuni, karena mengampuni membersihkan hati nurani. Amin. Mengampuni adalah orang yang berjiwa besar, bukan orang lemah. Orang yang tidak bisa mengampuni itu adalah orang yang lemah kepribadiannya. Ampunilah satu dengan yang lain, maka jiwamu akan bersih, hatimu akan bersih.
dan engkau disucikan dengan firman. Kalau jemaat ini datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus, mukjizat terjadi. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Karena di dalam kekudusan hidup ada hadirat Tuhan. Di dalam kekudusan hidup kuasanya bekerja. Bisa berkata amin. Gereja kita dilengkapi dengan para malaikat. Kalau saudara bisa melihat, di altar ini ada 4 malaikat. 1 membawa kecapi, lambang dari pujian penyembahan. 1 membawa gulungan kitab, lambang hikmat. 1 membawa pedang, lambang peperangan rohani dengan kuasa kegelapan. Yang terakhir membawa timbangan, yaitu roh menimbang hikmat. Tidak kerusak-kerusuk. Haleluya. Tempo-tempo dalam ujian penyembahan, bala tentara, ada malaikat tidak terhitung. Dia turun dari langit ke tempat ini. Namun demikian di tempat ini juga ada iblis, juga ada setan. Karena baik setan ataupun malaikat itu masih keluar masuk surga. Bila tiba masanya, maka dalam kerajaan 1000 tahun damai itu iblis diikat, dimasukkan dalam lubang. Maka bumi penuh damai, bumi penuh kemuliaan Tuhan, tidak ada yang mengganggu. Oleh sebab itu pekerjaan setan dan pekerjaan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Tetapi ketika hatimu dikuduskan, kuasa kegelapan itu tidak ada di tempat ini. Saya diberkati dengan kesaksian hamba Tuhan Aldo. Pada suatu saat ada roh jahat di luar. Waktu itu hamba Tuhan Aldo ini diberi Tuhan bisa melihat. Lalu saya berdoa, Tuhan berperang ganti kami dan kami diam saja. Malaikat bawa pedang itu yang turun. Maka malaikat yang membawa pedang itu turun dari altar ini keluar. Bayangan Aldo, maka malaikat ini akan berperang seperti film karena dia bawa pedang. Ternyata tidak. Malaikat itu hanya hadir dekat roh jahat, dan roh jahat itu mundur. Kekudusan hidup itu membawa kewibawaan ilahi. Setiap kuasa kegelapan di sekitar kita, apabila ada hadirat Tuhan, maka kuasa kegelapan itu mundur dari kita. Seperti misalnya, kalau kita ketemu Pak Bupati, maka kita merasa menghormati Pak Bupati, maka kita akan mundur. Mari Pak, silakan. Kewibawaan ilahi anak-anak Tuhan itu membuat sakit penyakit, kuasa kegelapan, kuasa kemiskinan, kuasa kegagalan itu mundur dari hidup saudara. Yang ada hidup diberkati, hidup damai sejahtera. Walaupun banyak masalah, bersuka cita, sebab Tuhan menguatkan dalam hidup kita. Diberkatilah ibu-ibu yang sedang hamil di tempat ini, kiranya kandunganmu diberkati Tuhan dan melahirkan anak-anak yang diurapi oleh Tuhan, sehingga generasi gereja ini menjadi gereja yang dikuduskan, gereja yang kuat, disertai tanda-tanda heran dan mukjizat, sehingga orang berkata, di rumah Tuhan ada kelepasan, di rumah Tuhan ada kesembuhan, di rumah Tuhan ada kemuliaan. Di seluruh Kabupaten Lumajang ini orang berkata, di Penanggal ada kesembuhan, di Penanggal ada kemuliaan Tuhan, karena teman dikuduskan oleh Allah. Sehingga dimanapun orang akan mencari,
kesembuhan. Oleh sebab itu jemaat di sini harus mempersiapkan diri sebagai tamu agung jemaat-jemaat baru. Perkataanmu, perbuatan menjadi saksi di antara mereka bahwa engkau adalah orang-orang yang beribadah. Pantekosta lama ibadahnya ada musisi. Pantekosta zaman sekarang saya tidak tahu. Tetapi penanggal setiap pujian penyembahan, setiap ibadah ada hadirat Tuhan. Yang miskin diubah jadi kaya, yang bodoh diubah menjadi bijaksana, yang sakit disembuhkan. Kuasa kegelapan tendung santet mantra-mantra takluk di hadirat Tuhan. Sehingga kuasa orang percaya ini terempartasi di tanah Lumajang, minimal di bumi penanggal ini, sehingga wibawa ilahi menjadi bagian dalam hidup saudara. Sebab itu, mari lebih dekat. Berapa banyak mujizat yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kita, memberikan pengertian bahwa Tuhan berkenan kepada saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu dapat berbuah dan buahmu itu tetap, agar supaya apa yang kau mohon kepada Bapa Tuhan mendengar. Penanggal sudah tidak ada kemiskinan, bisa berkata amin. Yang tidak punya rumah sudah punya rumah. Yang belum punya rumah, percayalah berkat yang sama akan saudara terima. Yang dalam kesulitan lebih mendekat kepada Tuhan. Saudara, saya ini punya utang 1 miliar kurang 5 juta. Waktu itu saya mendirikan perusahaan. Melalui hamba Tuhan, Tuhan berbicara bahwa utang saya itu akan selesai. Apa yang terjadi, saudara? Satu persatu Tuhan selesaikan utang saya. Saya yang paling tidak enak ini dengan sepupu saya di Lembur sana, sampai saya dihujat. Tetapi Tuhan selesaikan, sehingga hubungan saya dengan salah satu pendeta menjadi membaik. Tuhan selesaikan. Ada juga dengan seseorang, Tuhan selesaikan. Satu persatu Tuhan pulihkan. Bukan kamu yang memanggil aku, tetapi aku yang memanggil kamu. Saudara pegang janji firman Tuhan. Saudara yang ada di sini itu dipanggil oleh Tuhan. Tentu engkau dikuduskan, disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda orang percaya. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan roh kita, kita angkat ke hadirat Tuhan. Kita menjadi jemaat yang militan dalam perkataan, dalam perbuatan. Engkau menjadi berkat. Saya undang para pemain musik nanti ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala. Tirukan saya. Tuhan Yesus, aku berjanji mengasihi sesamaku. Aku mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku, agar hatiku bersih, agar hatiku disucikan, agar hidupku didamaikan dengan Engkau, menerima kesehatan, menerima mukjizat, menerima kesembuhan, menerima umur panjang, hidup diberkati melimpah. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Aku Jesus Christ the Lord.
Angkat tanganmu, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Aku ada saat ini. Yang mengangkat tangan maju ke depan, berlutut di altar. Karena kasih-Mu, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Urapi hamba-Mu, bangkitkan kuasa. Haleluya.